Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Mobil saya ditabrak oleh truk ya. Ditabrak dari belakang. Karena mobil yang menabrak tidak sempat ngerem karena licin. Jadi ini kondisi mobil yang ditabrak ya. Alhamdulillah nggak banyak, cuman bumpernya ini bumpernya rusak. Jadi kita harus perbaiki di bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton semua? Semoga sehat dan sukses selalu. Berjumpa kembali bersama Huda Family Channel. Kita sekarang akan sharing ya, bercerita pengalaman tentang kejadian eksiden atau kecelakaan mobil. In case kalau terjadi kecelakaan mobil ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini ya. Karena di Kanada ini aturannya cukup jelas ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan, yang pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang ya. Jadi di kertas insuren, ini bukti insuren ya. Di belakang ini ada dijelaskannya ya. Dia ada poin pertamanya, stay calm kata dia ya. Jadi tetap tenang, make sure ya, yakinkan semua penumpang atau sopir berada dalam keadaan oke atau selamat ya. Jadi tenang, pastikan penumpang dan passenger tetap selamat ya. Jadi ketika mobil saya ditabrak sama seseorang dari belakang, jadi karena saya sudah tahu, tetap tenang, tengok kondisi sekeliling, aman, baru keluar ya. Jadi waktu kejadian itu saya bisa tetap tenang ya. Yang kedua, kalau terjadi kejadian yang parah ya, eksidennya parah, segera telepon polisi ya. Jadi telepon 911, ceritakan kejadiannya, dia akan segera datang ya, polisi akan segera datang. Biasanya diikuti oleh ambulan ya. Jadi kalau kita kecelakaan, kita telepon, paling lama 5 menit biasanya polisi sudah datang di tempat kejadian ya. Karena setiap daerah areal itu sudah ada pos polisi dan pos ambulan ya. Jadi tetap harus ditelepon polisi kalau kejadiannya parah gitu. Yang ketiga itu record detail kejadian ya. Jadi sangat perlu sekali ya diingat cerita kejadiannya. Yang pertama sangat diperhatikan lokasi kejadian ya. Saya catat lokasi kejadian, saya ingat lokasi kejadiannya. Setelah itu bagaimana itu terjadi gitu. Jadi harus dicatat juga. Karena untuk proses asuransi itu pasti ditanya ya. Lokasi kejadian, siap tuh jam kejadian dan ceritanya, oke. Dan selanjutnya harus dicatat ya SIM orang yang menabrak dipoto, asuransinya dipoto, siap tuh minta nomor HP orangnya in case kita perlu komunikasi ya. Alhamdulillah waktu kejadian kecelakaan di sini orang tidak ada yang, saya tengok tak ada yang emosi ya.
ketika dia nabrak saya, biasanya kalau orang-orang yang cari alasan dia akan bilang, oh, kenapa kamu berhenti tiba-tiba atau apa ya. Di sini enggak, kalau dia nabrak dari belakang itu udah 99% yang nabrak yang salah ya. Jadi dia cukup tenang, dikasihnya insurennya, asuransinya, dan dikasihnya ID atau SIM-nya. Jadi saya foto, karena mobil dia tidak rusak parah dan mobil saya juga tidak rusak parah. Jadi kita nggak telepon polisi, diselesaikan dengan damai saja. Jadi foto, setelah foto semua dokumen, foto mobil dia, foto mobil saya, lokasi kejadian. Dan ini sangat penting ya, karena asuransi akan menanyakan itu. Kita tidak bisa berubah-ubah ceritanya, masalah jam, masalah lokasi ya. Jadi alhamdulillah asuransi sudah membantu untuk proses pembayaran untuk memperbaiki mobil saya ini. Jadi saya sudah dapat ya, di sini sangat mahal ya. Saya sudah datang ke bengkel mobil. Itu untuk memperbaiki yang sedikit di bumper itu dikenakan $1.700 ya, atau sekitar hampir 18 juta ya, lebih kurang, untuk memperbaiki sedikit itu. Karena di sini ya mahal ongkos mekanik dan juga bahan-bahannya mungkin juga mahal. Jadi bumper yang sedikit itu sekitar 18 juta. Jadi harus diperbaiki, dan saya tidak bayar ya, karena yang salah orang yang menabrak, jadi saya tidak perlu bayar. Misalkan kalau saya yang salah, insuren saya yang bayar. Sekarang insuren orang itu yang bayar. Kalau saya yang salah, insuren saya yang bayar. Dan juga saya harus bayar biaya risiko sendiri ya. Istilah di Indonesia risiko sendiri. Oke, nanti akan saya tunjukkan setelah proses di bengkel ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.